Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang proses transfer molding. Perkenalkan, nama saya Iksan Saktiwijaya, NIM 2019 012 051, kelas Teknik Industri B. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer molding. Transfer molding merupakan proses pembentukan suatu benda ke dalam sebuah mold yang tertutup dari material thermosetting yang disiapkan ke dalam reservoir dan memaksanya masuk melalui runner atau kanal ke dalam cavity dengan menggunakan panas dan tekanan. Transfer molding berbeda dari pencetakan kompresi, di mana cetakan tertutup atau high-word daripada terbuka ke plunger pengisi menghasilkan toleransi dimensi yang lebih tinggi dan dampak lingkungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan cetakan injeksi. Cetakan transfer menggunakan tekanan yang lebih tinggi untuk mengisi rongga cetakan secara seragam. Hal ini memungkinkan matriks serat penguat yang lebih tebal menjadi lebih jenuh sepenuhnya oleh resin. Selanjutnya, tidak seperti cetakan injeksi, bahan cetakan transfer dapat memulai proses sebagai padatan. Ini dapat mengurangi biaya peralatan dan ketergantungan waktu. Proses transfer mungkin memiliki kecepatan pengisian yang lebih lambat daripada proses pencetakan injeksi yang setara. Pada proses transfer molding dibutuhkan toleransi yang kecil pada semua bagian mold, sehingga sangat perlu dalam pembuatan mold. Dikonsultasikan secara baik dengan produk designer, mold designer, dan molder atau operator untuk menentukan toleransi. Proses transfer molding terdiri atas dua tipe, yaitu spray tipe dan plunger tipe. Jenis plunger memerlukan tekanan yang lebih kecil dibanding dengan spray. Terdapat suatu gambar proses transfer molding. Ada 5 proses, yaitu 1. Preform manufacture. Preform dalam injection molding adalah bentuk awal produk sebelum di-blowing. Cara penggambaran preform harus sesuai dengan berat dari produk itu sendiri. Setelah melalui preform manufacture, selanjutnya yaitu lay-up and draping. Proses ketiga yaitu mold closure atau penutupan cetakan. Proses keempat setelah penutupan cetakan yaitu resin injection and cure. Yang kelima yaitu demolding and final processing. Salam dan bahagia. Saya Hafid Listiawan dengan nomor induk mahasiswa 2019 012 049 kelas B. Saya akan menjelaskan bagian proses. Bagaimana proses tersebut terjadi dalam pengerjaan suatu material. Permukaan interior cetakan mungkin dilapisi gel. Jika diinginkan, cetakan dimuat sebelumnya dengan matriks serat penguat atau bentuk sebelumnya. Kandungan serat komposit cetakan transfer dapat mencapai 60% volume. Bahan pengisi dapat berupa padatan atau cairan yang telah dipanaskan sebelumnya. Itu dimuat dalam ruang yang dikenal sebagai pot. Sebagai ram atau pendorong memaksa material dari pot ke dalam rongga cetakan yang dipanaskan. Jika stok
pakan awalnya padat, tekanan paksa dan suhu cetakan lelehkan itu. Fitur cetakan standar seperti saluran sariawan, gerbang aliran, dan pin injektor dapat digunakan. Cetakan yang dipanaskan memastikan aliran tetap cair untuk pengisian lengkap. Setelah diisi, cetakan dapat didinginkan dengan kecepatan terkontrol untuk pengeringan termoset yang optimal. Di bawah ini adalah skema dari proses tersebut. Selanjutnya, variasi. Industri mengidentifikasi berbagai proses dalam kategori pencetakan transfer. Ada area tumpang tindih dan perbedaan antara masing-masing metode mungkin tidak dapat ditentukan dengan jelas. Cetakan resin. Cetakan transfer resin. Tumpang tindih dan perbedaan antara masing-masing metode mungkin tidak dapat ditentukan dengan jelas. Cetakan resin. Cetakan transfer resin atau RTM menggunakan resin termoset cair untuk menjenuhkan bentuk awal serat yang ditempatkan dalam cetakan tertutup. Prosesnya serbaguna dan dapat membuat produk dengan objek tertanam seperti inti busa atau komponen lain selain bentuk awal serat. Berikut di bawah ini adalah skema dari cetakan transfer resin. Nomor-nomor tersebut telah menunjukkan bagian-bagiannya. 1 kop, 2 tarik, 3 penjepit, 4 ruang pencampuran, 5 bentuk awal serat, 6 cetakan yang dipanaskan, 7 resin, dan 8 kuratif. Salam dan bahagia. Saya Rizka Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 20190120048 kelas B Teknik Industri. Selanjutnya, cetakan transfer resin dengan bantuan vakum. Cetakan transfer berbantuan vakum atau VARTM menggunakan vakum parsial di satu sisi alas seras untuk menarik resin masuk untuk saturasi penuh. VARTM menggunakan gaya plunger rendah yang memungkinkan pencetakan dilakukan dengan peralatan yang lebih murah. Penggunaan ruang hampa memungkinkan resin mengalir dengan baik dan atau mengeras tanpa pemanasan. Independensi suhu ini memungkinkan pembentukan awal serat yang lebih tebal dan geometri produk yang lebih besar menjadi ekonomis. VARTM dapat menghasilkan suku cadang dengan porositas lebih sedikit daripada cetakan transfer biasa dengan peningkatan kekuatan pengecoran yang proporsional. Selanjutnya, cetakan transfer mikro juga disebut dengan transfer micromolding. Cetakan transfer mikro adalah proses yang menggunakan cetakan untuk membentuk kemudian mentransfer struktur sekecil 30 nm ke film tipis dan sirkuit mikro. Tidak seperti cetakan transfer skala normal, bentuk mikro dapat dan digunakan dengan logam maupun pada non-logam. Selanjutnya, cacat. Membatasi cacat adalah kunci saat memproduksi segala jenis material secara komersial. Transfer molding tidak terkecuali. Misalnya, rongga di bagian cetakan transfer secara signifikan mengurangi kekuatan dan modulus. Ada juga kerusakan jika serat digunakan di sekitar sudut yang tajam. Aliran resin dapat membuat zona kaya resin di bagian luar sudut-sudut ini.
Selanjutnya, distribusi tekanan. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada rongga pada produk akhir cetakan transfer. Salah satunya adalah distribusi tekanan yang tidak seragam di antara material yang ditekan ke dalam cetakan. Dalam hal ini, bahan terlipat ke dalam dirinya sendiri dan menghasilkan rongga. Lainnya adalah lubang di resin yang dipaksa masuk ke dalam cetakan sebelumnya. Ini mungkin jelas, tetapi ini adalah kontributor utama. Hal-hal yang harus dilakukan untuk membatasi cetakan ini termasuk menekan resin pada tekanan tinggi, menjaga distribusi serat seragam, dan menggunakan resin dasar decaset berkualitas tinggi. Perkenalkan, nama saya Erningsi dengan NIM 2019-012-050 dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rizka Rahayu, yaitu sudut tajam. Sudut tajam adalah masalah dengan semua manufaktur berbasis cetakan, termasuk pengecoran. Khususnya pada sudut cetakan transfer dapat memecah serat yang telah ditempatkan pada cetakan dan dapat membuat rongga pada bagian dalam sudut. Faktor pembatas dalam desain ini adalah radius sudut bagian dalam. Batas jari-jari dalam ini bervariasi, tergantung pada resin dan pemilihan serat. Tetapi aturan praktisnya adalah radius meskipun harus 3-5 kali ketebalan laminasi. Bisa kita lihat gambar di bawah ini. Selanjutnya bahan. Bahan yang paling umum digunakan untuk pencetakan transfer adalah polimer termoset. Jenis polimer ini mudah dibentuk dan dimanipulasi, tetapi setelah diawetkan mengeras menjadi bentuk permanen. Untuk bagian cetakan transfer homogen sederhana, bagian tersebut hanya dibuat dari substrat plastik ini. Di sisi lain, cetakan transfer resin memungkinkan material komposit dibuat dengan menempatkan serat di dalam cetakan dan kemudian menyuntikkan polimer thermosetting. Cacat yang dikenal sebagai void dan resin kering dalam kasus pencetakan transfer resin mungkin terjadi dalam pencetakan transfer dan sering kali diperburuk oleh bahan dengan viskositas tinggi. Ini karena plastik dengan viskositas tinggi yang mengalir melalui cetakan tipis dapat melewatkan seluruh area yang dikosongkan, meninggalkan kantong udara. Ketika kantong udara tertinggal di hadapan serat, ini menciptakan area kering yang mencegah beban ditransfer melalui serat di area kering. Bahan yang digunakan untuk plastik seringkali adalah poliuretan atau resin epoksi. Keduanya lembut dan mudah dibentuk sebelum diawetkan, menjadi jauh lebih keras setelah pengaturan. Bahan yang digunakan untuk serat sangat bervariasi, meskipun pilihan yang umum adalah serat karbon atau Kevlar, serta serat organik seperti rami. Berikut contoh dari proses transfer molding.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam.